Orang bodoh ngikut saja, nggak usah nanya dalil. Inilah yang hancur. PBNU harus berani mengamputasi organ-organ tubuhnya, biar mereka yang hidup di PBNU kalang kabut. Saudaraku yang dirahmati Allah, dukung terus channel Mitra TV sebagai pengganti channel lama. PBNU mengalami masa-masa kritis, di mana nakodanya sudah luar biasa. Lepas dari real ormas keagamaan, mereka mencari kehidupan di Nahdlatul Ulama, bukan menghidupi Nahdlatul Ulama, tetapi mencari kepentingan, mencari makan, mencari bla 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 di dalam tubuh PBNU. Makanya PBNU harus berani melakukan amputasi. Bukti sudah tersebar, diketahui oleh kalangan ramai, kalangan publik, bahwasanya dugaan-dugaan itu ini mengarah, menyasar PBNU. Subhanallah. Kita harus prihatin dengan hancur leburnya Nahdlatul Ulama. Sehingga Nahdlatul Ulama ini harus segera berbenah. PBNU harus segera berbenah. Membenahi, mengamputasi organ-organ tubuhnya yang sudah kronis. Nggak apa-apa kita pincang, nggak apa-apa. Tetapi masih bisa diperbaiki. Nah, kalau mereka dibiarkan, maka tenggelamlah PBNU. Hilang marwahnya. Yang ada hanya segerombolan orang mencari duit. Segerombolan orang mencari kepentingan pribadi dan golongan mereka. Ini imbas dari kesalahan kita. Kenapa kita memilih orang yang salah? Karena di setiap pemilihan ada permainan duit. Mohon maaf, ini kata netizen, ada permainan duit, sehingga mereka mencari kembali duit-duit yang keluar. Berpikir tentang dunia, mereka membawa-bawa nama NU. Na'udzubillah. Saya sependapat dengan Kiai Miftahul Ahyar, sependapat. Tetapi lihat dulu pendapat saya. Kiai Miftahul Ahyar, bahwasanya ini sebagai muhibin, ya, sebagai muhibin, bahwasanya Mbak Alawi kehidupan non-maden, berpindah-pindah. Ini yang saya pendapat, ambil kesimpulan bahwasanya PBNU Nahdliyin ini orang-orang yang berpikir tentang duit dan duit harus segera pindah. Harus segera pindah. Dan saya yang tidak sependapat kepada Gus Yahya. Sudah, orang bodoh ngikut saja, nggak usah nanya dalil. Inilah yang hancur. Terbukti kan? Nakoda-nakoda ini mencari kepentingan pribadi dan memecat orang yang tulus ingin menghidupi NU, tetapi kalah
Karena lebih banyak orang yang mencari kehidupan di PBNU, mencari kehidupan di Nahdlatul Ulama, sedangkan yang dipecat hidupnya untuk ulama dan menghidupkan kembali marwah NU. Ini dipecat. Syarat kepentingan. Makanya harus diamputasi ini. Kalau tidak diamputasi akan hancur. Segera rapatkan barisan. Hidupkan kembali LBM. Kenapa LBM dinonaktifkan? Tidak mendengar jeritan-jeritan Nahdliyin. Apalagi NU kultural. Sudah jenggah. Nah, kalau ini dibiarkan, tidak diamputasi penyakit-penyakit kronis ini, maka akan tinggal gerbong semata. PBNU besar ormasnya, tetapi organ-organ dalamnya sudah tidak bisa diselamatkan. Akhirnya apa? Kalangan Nahdliyin, NU kultural banyak yang keluar dan tidak punya empati lagi kepada Nahdliyin. Apalagi perkataan yang menyakitkan. PBNU itu hanya milik orang NU. NU yang mana? Perkataan inilah yang menyakitkan. Hanya dimiliki oleh orang NU. Nahdlatul Ulama hanya dimiliki oleh orang-orang NU. Ternyata benar. Mohon maaf. Benar menurut saya. PBNU hanya dimiliki oleh orang-orang NU yang mencari kehidupan di Nahdlatul Ulama, bukan menghidupi Nahdlatul Ulama. Nah, akhirnya demo kan di medsos. Mereka bersuara. Apalagi kalangan NU kultural bersuara lebih tajam, lebih keras, tetapi tidak didengar. Makanya saya mohon kepada PBNU harus segera diadakan muktamar. Harus segera untuk memperbaiki citra Nahdliyin, citra Nahdlatul Ulama, agar tidak semakin tenggelam, ditenggelamkan oleh nakoda-nakoda yang tidak bertanggung jawab. Mohon maaf, sedikit keras, tetapi saya prihatin kepada ormas Islam terbesar. Subhanallah. Beginilah orang-orang yang mencari kehidupan di dalam Nahdlatul Ulama. Akhirnya Nahdlatul Ulama, PBNU hancur. Yang menghancurkan siapa? Yang menghancurkan orang-orang mencari kepentingan pribadi dan golongan. Hancurnya dari dalam, bro. Dari nakoda-nakodanya, bro. Ya, saya pakai bahasa pasar ya, bahasa kasar. Yang menghancurkan ya orang-orang ini. Tetapi mereka fan-fan saja. Karena mereka sudah mendapat keuntungan. Karena tujuan mereka di Nahdlatul Ulama ini mencari keuntungan, mencari pamor. Setelah mendapatkan pamor itu, mereka leluasa melakukan pergerakan-pergerakan yang di luar batas. Dengan diselidikinya, dengan dengan KPK meneliti salah satu orang nakoda PBNU ini menjadi pukulan telak. Ibaratkan kapal yang begitu besar menghantam batu karang. Dan akhirnya NU kultural loncat. Loncat bukan mencari keselamatan, tetapi loncat untuk bersuara
memberikan kesalahan-kesalahan atau menilai kesalahan-kesalahan nakoda-nakoda yang amat sangat luar biasa. Mohon maaf. Apa yang kita harapkan dari Nahdlatul Ulama sekarang? Kalau dulu orang yang dicap sebagai Nahdlatul Ulama ini orang yang luar biasa, orang yang berpendidikan tinggi, orang yang menjalankan ilmunya dengan keikhlasan, orang yang mengabdikan dirinya ke Nahdlatul Ulama dengan nilai ikhlas tanpa pamrih. Mereka berpikir bagaimana mengajarkan salah dan benar. Tetapi sekarang tidak. Bagaimana mengajarkan mencari keuntungan pribadi dan golongan di dalam tubuh NU. Harus segera diamputasi agar tidak menjalar kemana-mana. Dan setelah amputasi, mari kita memperbaiki diri. Salam waras. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.